Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 04. Tami terkejut ketika melihat Dokter Arif sangat ramah, bahkan kenal dengan para pegawai salon. "Dok, mau perawatan?" tanya pegawai salon. "Iya, saya mau pijat dan..." Dokter Arif melirik ke Tami. "Lakukan semua perawatan untuknya. Setelah itu, rias, karena kami ada acara sore ini," ujar Dokter Arif. "Baik dok." Pegawai salon mendekati Tami. "Silahkan." Tami mengikuti pegawai salon. Dia dan Dokter Arif berada di ruangan yang berbeda. "Silahkan ganti pakaiannya dengan kain ini," ujar wanita yang bekerja di salon. Tami bingung, karena setahu dia yang dirias hanya wajah. Tapi sekarang dia harus mengganti pakaiannya. "Maaf mbak, saya mau merias wajah saya, bukan mau melakukan perawatan yang lain," ujar Tami. "Dokter Arif bilang ibu harus melakukan perawatan," sahut si wanita. Tidak bisa menolak itu pikirnya. Akhirnya Tami mengikuti kemauan Dokter Arif. Dan tentu saja menghitung berapa budget yang akan dikeluarkannya. Perawatan dimulai. Tubuh Tami dipijat menggunakan minyak yang sangat harum. Dia tidak sadar jika pijatan itu membuatnya ketiduran. Di tempat lain, Tiara menggerutu karena dia harus memakai kebaya yang dibelikan Zidan. "Mau kemana kita?" tanya Zidan. "Pulang," sahut Tiara jutek. Zidan melihat penampilan Tiara dan paper bag yang ada di tangan gadis itu. "Kamu bisa makeup nggak?" tanya Zidan. "Kok pertanyaan kamu gitu?" tanya Tiara bingung. "Ya nggak ada, tanya aja. Kita akan ada acara nanti malam. Tidak mungkin rambut kamu hanya diikat seperti itu," sindir Zidan. Tiara baru sadar kalau rambutnya masih diikatnya secara asal. "Memang aku nggak bisa, tapi nanti aku akan meminta bantuan teman," sahut Tiara bohong. Dia tidak ingin jika Zidan membawanya ke salon, dan bisa dipastikan Zidan akan membayar semuanya. "Yakin?" tanya Zidan lagi. "Yakin. Kalau tidak percaya, aku akan menghubungi Tami." Tiara menghubungi Tami, berharap temannya akan memberikan ide siapa yang akan merias mereka. Panggilan terhubung. Pegawai salon membangunkan Tami. "Bu, ponselnya berdering." "Hah?" Nyawa Tami belum kumpul. Dia terlalu menikmati pijatan itu. Pegawai mengambilkan tas Tami. "Ya halo," sahut Tami dengan suara khas bangun tidur. "Mbak tidur?" "Iya, ada apa?" tanya Tami seraya menguap. "Mbak, nanti mau makeup di mana?" tanya Tiara dan tentu terdengar oleh Zidan. "Mbak sekarang di salon," sahut Tami. "Salon? Ah, Mbak curang. Pergi nggak ngajak-ngajak," ujar Tiara sewot. Tami tidak ingin mengatakan jika dia diajak Dokter Arif. Jika dia berkata jujur, Tiara dan temannya yang lain akan mengejeknya habis-habisan. "Mbak di salon mana?" tanya Tiara penasaran. Tami menyebutkan nama salon tempat dia melakukan perawatan. "Mbak, bukannya itu klinik kecantikan? Kan mahal, Mbak." Mbak dapat voucher. Udah dulu ya." Tami memutuskan panggilan secara sepihak. Dia yakin Tiara tidak mungkin datang ke klinik kecantikan itu. Tapi Tami lupa, ada calon suami Tiara yang tajir melintir sedang berada di sampingnya. "Kenapa?" tanya Zidan. "Mbak Tami ke klinik kecantikan," sahutnya bingung harus makeup dengan siapa. "Padahal klinik itu mahal," ujar Tiara lagi. "Apa nama kliniknya?" tanya Zidan. Tiara menyebutkan nama klinik tempat Tami melakukan perawatan. "Ya sudah, kita ke sana," ujar Zidan. "Jangan, di sana mahal." "Aku ke salon yang ada di pinggiran aja," sahut Tiara menolak. "Apa kamu lupa kalau aku calon suami di sini?" Mendengar ucapan Zidan membuat Tiara mengerutkan dahinya. Dia mulai menghitung berapa uang yang harus digantinya jika dia batal nikah dengan Zidan. Di salon, Tami telah selesai dipijat. Sekarang dia melakukan perawatan wajah. "Mbak, langsung makeup aja," ujar Tami yang khawatir tabungannya terkuras. "Maaf, ini perintah Dokter Arif," sahut si pegawai.
Tami mendengus kesal. Sepertinya Mbak kenal dekat dengan Dokter Arif. Apa Dokter Arif pelanggan tetap di sini? Tanya Tami. Dokter Arif bukan pelanggan tetap, tapi pemilik klinik kecantikan ini, sahut si pegawai. Apa? Tami kaget. Jadi, Dokter Arif mengambil spesialis kecantikan juga? Tanya Tami. Bukan. Dokter kecantikannya ada, tapi yang punya ini Dokter Arif, jelas si pegawai. Baru Tami tahu, ternyata kekayaan Dokter Arif bukan hanya didapat dari rumah sakit, tapi dia mempunyai klinik kecantikan yang tersebar di seluruh tanah air. Semua perawatan dilakukan, dan berakhir dengan melakukan manicure pedicure. Setelah itu barulah Tami dirias. Tiara baru tiba, tapi dia tidak menemukan sosok Tami. Apa Mbak Tami sudah ke rumah Dimas? Gumam Tiara seraya berjalan menuju satu ruangan. Dan di dalam ruangan itu dia bertemu dengan Tami. Mbak Tami? Tami kenal dengan suara itu. Duh, kenapa juga Tiara datang? Gumam Tami. Aku pikir Mbak udah pulang, ternyata masih di sini. Ujar Tiara yang duduk di sebelah Tami. Mereka berada di ruangan tempat pegawai salon. Merias maupun melakukan perawatan rambut. Tami gugup. Mbak harum banget. Aroma tubuh Tami sangat berbeda, karena dia baru saja melakukan perawatan tubuh. Mbak wangi pengantin. Tami hanya diam dan bingung jawaban apa yang akan diberikannya ketika melihat Dokter Arif ada di klinik ini bersama dengannya. Tami dan Tiara masih dirias. Mereka masih sempat mengobrol. Mbak tahu nggak? Tami menggelengkan kepalanya. Aku dijebak Zidan. Tami memotong pembicaraan Tiara. Zidan? Apa kamu dan Pak Zidan udah jadian? Tanya Tami. Mana ada. Ini jebakan Batman darinya. Aku kemarin minta sumbangan. Dia mau kasih, tapi ada syaratnya. Nah, salah satunya tidak boleh panggil bapak lagi. Jelas Tiara. Tami mengerti. Apa yang mau kamu ceritakan? Aku dijebak. Sebenarnya aku mau beli kebaya di pasar, tapi dia minta aku menemaninya. Dan dengan sengaja dia membeli kebaya kapal. Jelas Tiara. Permasalahan yang sedang dialami Tiara sama dengannya. Nah, itu masih mending. Kamu tahu, tadi Mbak ketemu Dokter Arif di jalan. Dia minta teman dibeli kemeja batik. Ya udah, Mbak temani. Dia lagi milih kemeja, Mbak milih kebaya yang paling murah. Dapat harga 1 juta, jelas Tami. Terus Mbak? Tiara penasaran. Mbak udah bayar, malah Dokter Arif beli yang kapal, sahut Tami lagi. Wah, hilang 1 juta. Tapi dapat kebaya yang mahal, ya kan? Itu namanya bonus. Tiara mengerutkan dahinya dan mencari keberadaan Dokter Arif. Aku curiga, jangan-jangan Mbak kesini bareng Dokter Arif. Tebak Tiara. Dengan ragu, Tami menganggukkan kepalanya. Sontak Tiara histeris dan bernyanyi. Kawin, kawin, sebentar lagi kawin. Pegawai salon tersenyum melihat tingkah Tiara yang lucu. Setelah selesai dirias, Tami dan Tiara ke ruangan lain untuk mengganti bajunya dengan kebaya. Mbak cantik banget, puji Tiara. Kamu juga cantik, mirip putri keraton, puji Tami. Kalau Mbak mirip Nyi Roro Kidul. Kok Nyi Roro Kidul? Tanya Tami bingung. Tuh warna hijaunya, sahut Tiara. Dan keduanya keluar dari ruangan, dan di ruangan tunggu telah menanti kedua pria. Kedua pria itu terpesona ketika melihat wajah Tiara dan Tami sangat berbeda dari biasanya. Keduanya langsung menaiki mobil masing-masing menuju rumah Dimas. Tidak ada perkataan yang terlontar dari mulut keduanya. Mereka sangat terpesona dengan kecantikan para wanita. Dok, makasih, sahut Tami pelan. Oh, iya, Dokter Arif gugup. Bukan hanya cantik, tapi aroma tubuh Tami membuatnya dimabuk kepayang. Dimas dan ibunya tengah bersiap. Ibunya merias wajahnya sendiri, dan untuk tatanan rambut, dia meminta temannya untuk membantunya. Aldo sudah berada di rumah Dimas. Dia membantu temannya menyusun segala hantaran. Tiara dan Tami mana? Tanya Dimas. Paling sama para pangeran, sahut Aldo. Dimas duduk seraya memegang jari jemarinya. Aldo memperhatikan temannya.
Dia duduk di sampingnya. "Kenapa? Grogi?" tanya Aldo. "Bukan grogi. Aku khawatir mamanya Tanisa mendamprat habis kami," sahutnya. "Iya juga. Kenapa kita tidak memikirkan nenek akhir zaman itu?" Dimas tidak bisa membayangkan makian dan hinaan yang akan diterima keluarganya. "Sebaiknya katakan yang sebenarnya sama ibu kamu. Jangan sampai ibu kamu kencing berdiri," ujar Aldo. Dimas langsung memukul lengan temannya. "Bercanda. Udah, katakan sejujurnya. Kalau batal dari sekarang, kan lumayan uangku balik," canda Aldo. "Aku udah bilang ke ibu, tapi ibu bilang yang penting Abian," jelasnya. "Kata ibu kamu yang penting Abian." "Apa kamu mau melamar Abian?" canda Aldo lagi. Dimas mendengus kesal. Temannya selalu saja bercanda di saat lagi genting menurutnya. "Maksudku restu Abian," jelas Dimas. Aldo manggut dan memperhatikan semua hantaran yang telah tersusun rapi. "Itu koper mau dibawa juga?" tanya Aldo. "Iya," sahut Dimas singkat. "Kamu mau langsung pindah ke sana?" tanya Aldo lagi. Dimas memberikan tatapan tajam ke Aldo yang membuat temannya tersenyum. "Bercanda, Mas. Memangnya apa isi koper itu?" tanya Aldo penasaran. "Uang hantaran." "Wow, ternyata uang 500 juta kalau dibayar cash dapat satu koper." Aldo memegang dan mengangkat koper itu. "Berat. Uangnya dalam bentuk apa?" tanya Aldo lagi. "Maksud kamu?" Dimas bingung dengan pertanyaan temannya. "Ya, mana tahu kamu ingin mengerjain nenek akhir zaman dengan memberi uang koin sebanyak 0,5 miliar, jelas Aldo. "Sebenarnya aku pengen memberikan uang koin, tapi mengingat Abian dan Aneska, jadi kurung kan niat jelekku," sahutnya. "Semoga kelak aku dan Ila tidak serumit ini hantarannya." Dimas melirik Aldo lagi. "Kamu serius dengan Ila?" tanya Dimas. "Pengennya serius, tapi aku ingin melihat sumpah serapah apa yang akan dilontarkan nenek akhir zaman. Kalau masih wajar, aku akan ikuti jejakmu, Abang Ipar," sahut Aldo seraya memeluk Dimas. Dimas langsung menoyor kepala Aldo. "Jijik aku, jangan peluk," gerutunya. Tiara dan Tami baru saja datang. Melihat penampilan dua pasang muda-mudi itu membuat Aldo sewot. "Yang mau lamaran Dimas. Kenapa kalian yang berdandan habis-habisan?" sindir Aldo. "Bilang aja iri," sahut Tiara. Zidan melihat jam di tangannya. "Sepertinya kita berangkat sekarang. Perjalanan ke istana kalau lancar bisa sampai 1 jam. Tapi kalau macet bisa lebih," ujar Zidan yang tahu dengan keadaan jalan menuju istana, karena dia selalu melewati jalan itu. Bersambung.